Rahayu, Rahayu. para pemirsa Rakat Prasajo TV Channel. Kita berjumpa kembali dalam kegiatan Lembaga Pengkajian Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Saat ini kita akan membahas tema, benarkah orang Indonesia banyak yang tidak puasa? Karena saat ini sedang bersamaan di suasana bulan Ramadan bagi umat muslim di Indonesia. Di studio sudah ada beberapa anggota Yayasan Rakat Prasajo. Nah, dalam kondisi pandemi ini tentunya kita tidak mungkin mengumpulkan banyak anggota kita. Ini juga ada ibarat perwakilan. Para pemirsa Rakat Prasajo TV Channel, akan kita mulai bahasan saat ini tentang benarkah orang Indonesia banyak yang tidak puasa. Ini sebuah pertanyaan yang menggelitik kita semua. Para hadirin, ada pertanyaan untuk mewakili para pemirsa di seluruh Nusantara. Bagi pemirsa yang lain nanti bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar atau di WA kita. Kita mulai dari Pak Gun dulu, silakan pertanyaannya. Ya, saya Gunawan dari Bumiayu. Saya ingin tanya, apa bedanya siam dengan puasa? Perbedaannya siam dan puasa. Terima kasih Pak Gun. Disambung pertanyaannya Mas Pur. Ini Pak, saya dari Gunung Kawi, Purwanto. Mulai kapan tradisi puasa dikenal masyarakat Indonesia, khususnya orang Jawa? Itu aja Pak. Terima kasih Mas Purwanto dari Gunung Kawi. Pertanyaannya, mulai kapan tradisi puasa ini dikenal oleh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa? Pak Saimo ada pertanyaan tambahan, Pak Saimo silakan. Terima kasih Bapak Sutrimo yang saya hormati. Pada kesempatan pertemuan pada hari ini, saya ingin mengajukan pertanyaan yang berdasarkan hal tersebut di atas. Berdasarkan tema tersebut di atas, kenapa orang Indonesia banyak yang tidak berpuasa pada bulan puasa? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana modelnya puasanya orang Jawa? Terima kasih. Modelnya orang Jawa dahulu ya tentunya. Ya. Atau sama sekali. Terima kasih Pak Saimo. Puasa sendiri ini berasal dari bahasa Jawa. Puasa, pasa atau poso atau upawasa. Ini asli bahasa Jawa, bukan bahasa Arab. Kalau dari umat Muslim, memang di surat Al-Baqarah ayat 183 dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk siamana Ramadana, seperti halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Jadi kalau di Al-Quran ini tidak ada kata puasa, adanya adalah kata siam. Siamana Ramadana, siam pada bulan Ramadan. Sehingga tadi Pak Gun tadi pertanyaannya, apa perbedaan antara puasa dan siam? Siam ini asli bahasa Jawa. Puasa ini puasa ini asli bahasa Jawa. Tetapi kalau siam itu dari bahasa Arab. Sehingga kalau pertanyaan bahasan yang kita jadikan bahasan tadi adalah sebuah pertanyaannya, benarkah orang Indonesia itu banyak yang tidak berpuasa? Sehingga di sini kita tidak menilai agama Islam, tidak menilai umat Islam, tapi orang Indonesia.
Dan pertanyaannya adalah, benarkah orang Indonesia banyak yang tidak berpuasa? Bukan tidak siam. Karena tentunya orang Indonesia yang bukan umat Islam tentunya tidak wajib untuk siam. Siamana Ramadana. Tetapi kalau puasa tentunya berbeda, apalagi orang Jawa. Sehingga bagi orang Jawa tentunya puasa ini adalah suatu tradisi yang turun-temurun. Nah, kita harus tahu dulu apa perbedaan antara puasa dan siam. Walaupun memang bahasanya berbeda. Puasa adalah bahasa Jawa, siam adalah bahasa Arab. Tetapi secara definisi pun juga berbeda. Aturan normatifnya juga berbeda. Ini harus kita pahami. Kalau siam ini definisi dan konsepnya adalah menahan lapar dan haus dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Menahan lapar dan haus dari fajar sampai matahari terbenam. Menahan. Kata kuncinya adalah menahan. Definisi dan konsep maupun normatifnya siam adalah menahan lapar dan haus dari fajar sampai matahari terbenam. Menahan. Tetapi kalau puasa, konsepnya adalah pengendalian dan menyeimbangkan. Mengendalikan dan menyeimbangkan. Mengendalikan apa? Mengendalikan cara makan kita supaya mampu menyeimbangkan 4 anasir alam. Nah, ini para pemirsa Rakyat Prasaja TV channel bisa juga buka YouTube kita, video di channel kita yang berjudul Puasa dalam Budaya Jawa 1 dan 2. Itu sudah kita jelaskan bagaimana definisi, konsep, dan normatifnya puasa Jawa. Jadi puasa Jawa itu adalah mengendalikan supaya mengendalikan nafsu makan kita, termasuk nafsu lainnya, mengendalikan nafsu kita dan mengarah pada menyeimbangkan 4 anasir alam. 4 anasir alam itu apa saja? Yaitu anasir tanah, api, air, dan udara. Anasir karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Ini harus diseimbangkan. Jadi beda konsep. Kalau siam adalah menahan lapar dan haus dari fajar sampai matahari terbenam. Sehingga setelah matahari terbenam berbuka puasa, umat muslim boleh mengkonsumsi, memakan, dan itu adalah hal yang wajar-wajar saja. Mau makan apa saja wajar-wajar saja. Yang penting yang dimakan itu adalah makanan-makanan halal, bukan makanan-makanan yang haram. Ini dalam konsep Islam. Tetapi kalau dalam konsep Jawa, puasa Jawa tadi adalah mengendalikan. Para pemirsa paham ya, kata-kata mengendalikan dan menahan itu berbeda, dan prakteknya juga berbeda. Paham ya Pak Saimo, Pak Gunawan, Mas Pur? Jadi kalau siam ini adalah bahasa Arab dan itu ada di dalam syariat Islam. Konsepnya bagaimana? Menahan lapar dan haus dari fajar sampai matahari terbenam. Setelah matahari terbenam, ya sesuatu yang ditahan tadi boleh nggak ditahan lagi, boleh makan, boleh minum, apapun, yang penting sesuatu yang halal menurut syariat Islam. Tetapi kalau puasa ini dari bahasa Jawa, dari kata puasa, dari kata pasa upawasa, yang bermakna, yang berkonsep adalah pengendalian, bukan menahan. Pengendalian, supaya mengendalikan dan supaya menyeimbangkan 4 anasir alam.
Karena di seluruh semesta ini memang yang pokok kan 4 anasir alam ini. Anasir tanah atau karbon, anasir air atau hidrogen, anasir angin atau oksigen, dan anasir api atau nitrogen. Ini harus seimbang. Supaya apa? Tujuan puasa Jawa supaya 4 anasir alam itu seimbang. Supaya seimbang. Karena dalam tubuh manusia ini, kalau 4 anasir alam tadi seimbang, pasti kita sehat. Tapi kalau tidak seimbang, pasti sakit. Sehingga tadi guyonannya Pak Gun, katanya puasa 2 hari aja ngeliyeng. Nah, karena itu tadi, karena pasti tidak seimbang. Bisa jadi ketika ngeliyeng itu unsur nitrogennya lebih besar, unsur apinya lebih besar daripada unsur tanah di dalam tubuhnya Pak Gun atau pemirsa Rakyat Prasojo TV channel. Kenapa kok puasa ngeliyeng gitu loh. Nah, puasa ini kan dengan kurun waktu tertentu yang ditentukan, umpamanya puasa 40 dino, 45 hari ya, 40 hari. Sehingga tidak hanya sekedar menahan, oh kita nggak makan siang hari ya, dari fajar sampai matahari terbenam, setelah berbuka kita bisa makan yang tadi tidak boleh makan. Kalau puasa Jawa nggak bisa. Kalau itu adalah siam Arab tadi gitu. Jadi perbedaannya di situ. Sehingga ketika bahasan kita, tema bahasan kita, benarkah orang Indonesia banyak yang tidak berpuasa? Nah, silakan para pemirsa jawab sendiri. Sudahkah Anda berpuasa? Walaupun Anda Muslim. Anda Muslim, kebetulan orang Indonesia, sehingga pertanyaan ini juga kepada kita semua yang Muslim. Benarkah orang Indonesia banyak yang tidak puasa? Karena seringkali bagi umat Muslim seringkali kan yang terpenting kan siam, dengan konsep menahan lapar dan haus dari fajar sampai matahari terbenam. Tapi puasanya belum, baru siam. Nah, alangkah baiknya kita ini kan orang Jawa, tapi juga orang Islam. Kita padu. Ya kita siang tidak makan. Karena konsep siam kan menahan lapar dan haus dari fajar sampai matahari terbenam. Kita siang nggak makan. Tapi ketika matahari terbenam berbuka puasa, konsep Jawa yang dipakai, konsep puasa. Kita memilih apa? Oh, saat ini saya ingin menyeimbangkan unsur nitrogen sama oksigen. Berarti kita namanya puasa apa? Puasa ngalong. Untuk menyeimbangkan oksigen sama nitrogen. Apa itu puasa ngalong? Puasa ngalong itu yang dimakan adalah buah-buahan yang kalong itu doyan. Kalong itu apa? Kalong itu kalau dalam bahasa Indonesia kelelawar. Sehingga ketika kita sebagai Muslim ya, ketika maghrib tiba ya, untuk maghrib tiba kita akan berbuka puasa. Nah, kalau konsep Jawa kita nggak bisa makan sembarangan. Yang kita makan adalah sesuai dengan aturan puasa yang kita pakai tadi. Sehingga perbedaannya di situ ya Pak Gun. Jadi apa perbedaan puasa dan siam? Itu jelas. Secara bahasa puasa adalah bahasa Jawa, siam bahasa Arab. Konsepnya juga berbeda. Kalau puasa adalah mengendalikan dan menyeimbangkan 4 anasir alam, tanah, air, api, dan udara. Kalau siam konsepnya bagaimana? Menahan lapar dan haus dari fajar sampai matahari terbenam. Model puasa bagaimana? Modelnya puasa itu tadi, modelnya puasa ada beberapa ya, model puasa Jawa. Ada puasa mutih, ada puasa ngerowot, ada puasa ngidam, ada puasa ngalong ya. Nah, bagaimana model orang Jawa dulu berpuasa? Salah satu contoh adalah yang terkenal itu adalah Hamukti, sumpah Hamukti palapanya Patih Gajah Mada. Patih Gajah Mada bersumpah tidak memakan buah pala atau rempah-rempah atau bumbu sampai beliaunya mampu.
menyatukan Nusantara. Ini modelnya puasa, model puasa Jawa. Kalau jenis-jenis puasa Jawa, nanti para pemirsa Raket Prasojo TV Channel bisa membuka video kita yang berjudul Puasa dalam Budaya Jawa 1 dan 2. Nah, mulai kapan? Pertanyaannya Mas Purwanto ini. Mulai kapan tradisi puasa ini dikenal masyarakat Indonesia khususnya Jawa? Tradisi puasa ini dikenal masyarakat kita sudah cukup lama, karena ajaran leluhur kita, ajaran leluhur Nusantara ini adalah ajaran semesta dengan pedoman serateles atau alam semesta. Nah, serateles atau alam semesta tadi itu tadi ada 4 anasir alam tadi, tanah, air, api, dan udara tadi. Sehingga konsep ini dipakai leluhur kita, oleh para leluhur kita. Nah, dari tradisi puasa ini ada beberapa catatan mulai awal bagaimana konsep ketuhanan leluhur kita itu mengenal Tuhan dengan ditemukannya prasasti-prasasti Punden Brunda. Ini sudah mulai dikenal tentang konsep ketuhanan kita. Punden Brunda yang tertua ada ditemukan sekitar 2500 tahun sebelum Masehi ada. Terus ke konsep ketuhanan dan ajaran Jawa yang terdapat di dalam wayang ini menurut penelitiannya Profesor Haseu ditemukan 1500 tahun sebelum Masehi. Nah, konsep ketuhanan ditemukan, otomatis konsep puasa juga sudah ditemukan. Karena memang konsep ketuhanan Jawa, konsep ajaran Jawa adalah terkait dengan alam semesta atau serateles. Jadi pedomannya serateles dengan memakai standar yaitu rasional atau fenomenal dan kasunyatan. Yang fenomenal, tradisi puasa Jawa yang fenomenal adalah yang dilaksanakan oleh Patih Gajah Mada dengan sumpahnya Mukti Palapa. Ini adalah merupakan puasa Jawa yang sangat fenomenal. Para pemirsa Raket Prasojo TV Channel, dengan apa yang saya jelaskan ini tentunya para pemirsa sudah mulai ada gambaran ya. Benarkah orang Indonesia banyak yang tidak berpuasa? Jawabannya coba direnungkan sendiri. Kalau menurut saya jawabannya ya benar gitu. Karena memang puasa itu memang sesuatu yang cukup dikatakan berat enggak juga, semua tergantung nurani kita. Tetapi puasa dengan siam memang berbeda. Jadi apapun agama kita, kalau kita merasa orang Jawa, ya tentunya kita harus berpuasa. Terutama puasa weton. Nah, ini di video kita yang berjudul Puasa dalam Budaya Jawa itu ada yang tanya tentang puasa weton. Sudah kita jelaskan, puasa weton ini wajib hukumnya kalau untuk orang Jawa. Puasa weton. Jadi puasa weton itu ada puasa hari lahir. Apapun agama kita. Kalau kita merasa orang Jawa ya kita harus puasa. Tapi untuk siam tidak. Siam hanya wajib untuk orang Muslim, orang Islam. Kalau para pemirsa Raket Prasojo TV Channel bukan Muslim, bukan orang Islam, ya tidak wajib untuk siam. Tapi kalau untuk puasa wajib, terutama puasa weton. Sehingga benarkah orang Indonesia banyak yang tidak puasa? Mari kita jawab di hati nurani kita sendiri. Sudahkah kita berpuasa? Yang bagi umat Islam seperti kami ya juga bertanya, selama ini saya sudah berpuasa atau belum? Ataukah saya ini baru siam? Terutama siam mana Ramadan. Puasa siam Ramadan.
sebenarnya kita bisa sebagai Muslim dan juga sebagai orang Jawa. Ya kita siam, ya kita puasa. Itu bisa dua-duanya kita laksanakan. Mudah-mudahan dengan apa yang kita jelaskan ini, para pemirsa Rakat Prasaja TV Channel di seluruh Nusantara bertanya di hati nuraninya masing-masing, sudahkah kita berpuasa? Di sini kami tidak menjustis kalau semua orang Indonesia tidak berpuasa, tidak. Tetapi benarkah orang Indonesia banyak yang tidak berpuasa? Kata banyak itu tidak semua. Karena saya yakin beberapa orang Jawa masih tetap melaksanakan puasa. Tetapi banyak yang tidak puasa. Nah, dari apa yang kita jelaskan ini, apakah ada pertanyaan tambahan Pak Saimo, Pak Gun atau Mas Pur? Ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan bahasan kita saat ini yang dengan tema benarkah orang Indonesia banyak yang tidak puasa. Para pemirsa Rakat Prasaja TV Channel, demikian tadi bahasan kita tentang benarkah orang Indonesia banyak yang tidak puasa. Mudah-mudahan mampu memberikan pencerahan kepada kita semua. Mari kita berpuasa walaupun tidak siam bagi yang non muslim. Tapi bagian muslim, kalau berkenan, mari kita siam dan sekaligus berpuasa. Bila mana ada kata-kata kami yang tidak berkenan, tata krama kami yang tidak memadai, kami mohon maaf. Kami tunggu pertanyaan-pertanyaan para pemirsa di kolom komentar. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih. Rahayu. Rahayu.